Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum Bioproses akan menjelaskan tentang pembuatan produk fermentasi padat dan fermentasi cair. Namun, sebelum pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal satu persatu anggota kelompok 6. Yang pertama ada Aulia Afrima, Muhammad Jad Harditya, Adil Akbar Muhammad, dan Gita Susanti. Nah, udah pada tahu kan siapa-siapa aja anggotanya kelompok 6? Yuk, sekarang kita langsung ke materi. Nah, pertama kita harus mengetahui apa itu fermentasi. Fermentasi berarti pembentukan komponen sel secara anaerob. Namun, tidak selamanya fermentasi dilakukan secara anaerob. Fermentasi dapat dilakukan secara aerob, yang dikenal dengan proses anabolisme atau biosintesis. Berdasarkan medianya, fermentasi dibagi menjadi dua. Fermentasi media cair atau submerged fermentation, dan fermentasi media padat atau solid state fermentation. Fermentasi media cair, contohnya meliputi wine, yogurt, dan kefir. Sementara itu, untuk fermentasi padat, contohnya adalah tempe, oncom, dan tape. Fermentasi padat merupakan fermentasi yang berlangsung dalam substrat tidak larut, tetapi mengandung air yang cukup. Contohnya adalah oncom hitam yang dibuat dari bungkil kacang tanah dan difermentasi oleh kapang Rhizopus oligosporus. Dinamakan oncom hitam karena spora yang dihasilkan berwarna hitam. Alat yang dibutuhkan untuk membuat oncom hitam adalah pisau, pengaduk, mesin pres, panci besar, tungku, kayu bakar, tampah, dan kipas. Kemudian, bahan yang dibutuhkan untuk membuat oncom hitam adalah bungkil kacang tanah, ampas singkong, pati singkong, dan Rhizopus oligosporus. Proses pembuatan oncom hitam adalah sebagai berikut. Pertama, bungkil kacang tanah dipres sampai kering, kemudian ditambahkan ampas singkong. Guna dari ampas singkong adalah untuk membuat tekstur yang lebih baik dan lebih lunak. Selanjutnya, campuran tersebut dikukus selama 1 jam dan didinginkan. Setelah didinginkan, campuran tersebut ditaburi Rhizopus oligosporus. Selanjutnya, wadah yang berisi campuran tersebut ditutup dan didiamkan selama 20 jam untuk masa inkubasi. Dan yang terakhir, oncom dipotong sesuai ukuran yang diinginkan. Ya, ini merupakan beberapa ciri dari Rhizopus oligosporus. Teman-teman bisa membacanya, ataupun jika teman-teman ingin mencatat atau memahami, teman-teman bisa mempause video ini. Oncom hitam memiliki tekstur yang lebih lunak dibanding dengan oncom merah. Sementara itu, Rhizopus oligosporus menghasilkan oncom dengan protein terlarut yang paling baik dibandingkan strain Rhizopus lainnya. Wah, ini sih patut dicoba ya teman-teman, karena kandungan protein yang sangat bagus untuk tubuh kita. Data hasil uji organoleptik yang disajikan pada slide ini bersumber dari sebuah literatur yang dilakukan terhadap 20 panelis yang tidak terlatih yang diminta untuk menyampaikan tingkat kesukaannya terhadap warna, aroma, dan tekstur oncom hitam alternatif sebagai parameter penilaian tersebut, baik sebelum diolah maupun sesudah diolah. Selanjutnya kita berpindah ke fermentasi cair.
Fermentasi cair merupakan fermentasi yang melibatkan air sebagai fase kontinu dari substrat, baik sumber karbon maupun mineral terlarut atau tersuspensi sebagai partikel dalam fase cair. Salah satu contoh fermentasi cair adalah yogurt. Yogurt merupakan produk olahan susu dari hasil fermentasi kedua dari bakteri asam laktat, yakni Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Alat yang dibutuhkan untuk membuat yogurt adalah panci, pengaduk, kompor, pipet mikro, dan pH meter. Dan bahan yang dibutuhkan adalah susu sapi segar, kultur aktif bakteri Streptococcus thermophilus, dan Lactobacillus bulgaricus. Proses pembuatan yogurt adalah sebagai berikut. Pertama, tempat dan peralatan disterilisasi guna menghindari terjadinya kontaminasi oleh mikroba dan bakteri. Kemudian, susu dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15-30 menit. Gunanya untuk menghilangkan bakteri patogen yang terdapat di dalam susu. Selanjutnya, susu didinginkan sampai 40 derajat Celcius. Setelah itu, biarkan Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus diinokulasikan sebanyak 2% dari jumlah susu. Kemudian, wadah ditutup. Selanjutnya, wadah yang sudah diisi tadi disimpan dalam ruangan dengan suhu 43 derajat Celcius selama 3 jam atau hingga memiliki pH 4-4,5. Dan tahap yang terakhir adalah didinginkan pada suhu 5 derajat Celcius untuk selanjutnya dikemas. Menurut Bacall 1987 dalam Ambawati 2007, proses pembuatan yogurt dilakukan hingga yogurt mencapai pH yang dikehendaki, yaitu pH 4-4,5. pH tersebut menciptakan rasa yang asam. Hal ini menunjukkan bahwa telah banyak laktosa yang diubah menjadi asam laktat. Lamanya proses fermentasi berpengaruh terhadap total asam. Semakin lama fermentasi, maka bakteri yang digunakan dalam proses fermentasi akan semakin aktif berkembang biak, sehingga kemampuan untuk memecah substrat semakin banyak dan menghasilkan asam laktat yang semakin meningkat. Yogurt yang baik mengandung 0,85 sampai 0,95% total asam. Diagram ini adalah hasil dari uji organoleptik yogurt yang diambil dari literatur. Dengan parameter warna, aroma, rasa, tekstur, dan kekentalan. Teman-teman dapat mempause video ini untuk melihat diagram hasil uji organoleptik yogurt yang diambil dari literatur ini. Kesimpulannya adalah Rhizopus oligosporus menghasilkan oncom dengan protein paling baik dibanding jenis kapang lain. Sporulasi menyebabkan oncom menghitam karena spora yang dihasilkan oleh Rhizopus oligosporus berwarna hitam. Kedua, mikroba yang berperan dalam pembuatan yogurt adalah Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus yang bersimbiosis. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga video ini dapat dimengerti dengan seksama. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyebutan. Taatilah peraturan dan jagalah kesehatan. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.